Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komunikasi melalui surat dengan anggota kelompok yang bernama Adesya Renata Fernanda Putri absen 1, Davaria Kumar absen 7, Garin Gardiano absen 11, Jian Lutfiyah absen 15, Nur Aziza absen 22, dan Safa Kalista absen 24. Yang pertama, pengertian direct request. Permintaan atau permohonan langsung, biasa disebut direct request, sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Penulisan permintaan pesan rutin dan positif. Pesan-pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Bentuk-bentuk permintaan rutin. Permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Yang ketiga, pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Yang keempat, pesan kabar baik atau good news. Surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh good news, kenaikan gaji, lamaran pekerjaan dikabulkan, promosi jabatan, tunjangan hari raya atau THR, news tentang produk, pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, dan yang terakhir persetujuan kredit. Goodwill suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. 3. Menjelaskan penulisan berita buruk atau bad news. Bad news adalah berita yang tidak menyenangkan yang diterima oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi. Oleh karena itu, bad news harus ditanggapi secara bijaksana oleh setiap organisasi perusahaan, bahkan instansi tertentu. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan mengomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis yang negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penyampaian bad news. Yang kedua, penerimaan pesan bad news. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens yang membaca. Nada atau intonasi dalam penyampaian bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik, yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti bahwa keputusan itu adil, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. 4. Penulisan pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens, pembaca, atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju.
Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pesan persuasif. 1. Analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. 2. Pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. 3. Memilih pendekatan organisasi. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.